Episode 9 dimulai, dengan tiga pengacara ini mengumpulkan bukti berbagai data korban. Namun Shinji kesal, ia ingin melihat wajah pelaku yang masih berkeliaran bebas, karena mereka belum bisa mengidentifikasi pelaku dan tidak ada satu nama pun yang ditemukan. Begitupun kesaksian dari detektif Kim juga tidak membantu. Kecuali para pengacara ini membobol server untuk melihat daftar pengguna. 이용자들 특정이 쉽지 않겠어. Di kantor polisi, Song Kyu terus mendesak detektif Kim untuk bicara siapa para pelaku, namun ia tidak mau menyebutkannya. Detektif Kim bilang orang-orang itu para VIP, mereka tidak akan bergeming hanya karena ini, karena tahu takkan terjadi apa-apa karena sudah sering terjadi. Mungkin Park Jae-yeol lah yang akan dikorbankan. 쥐들한테는 아무 일도 없을 거라는 거. 말 못한다, 내 입으로는. 놈사야 잘라내지겠지. Saat Song Kyu melihatkan foto-foto si pengguna jaket hijau, detektif Kim pun menyangkal jika itu bukan ulahnya. Dan meminta Song Kyu mengerti, jika dalang dari semua ini adalah Minso si pengguna jaket hijau itu. 모르나? 이게 누군지. Di apartemen, Rayong menelpon Hyun-hee dan mengatakan jika Park Jae-yeol ditangkap ia akan mengugat cerai dan Hyun-hee akan mendapatkan hak asuh sang A. Dan begitu ada perkembangan ia akan menelpon kembali. 진행되는 대로 또 연락할게요. Kemudian Hyun-jin pun menelpon Rayong, ia memberitahukan jika Han Minso adalah si jaket hijau. Ia meminta Rayong berhati-hati dan menjauhi Minso karena Minso adalah pembunuh Sonwa. 민서 씨? 했어. 김 형사가 그랬대. Rayong pun segera memeriksa kamar Minso begitu ia membuka lemari, Rayong menemukan laptop Junhyuk. 선물이에요. Di tempat lain, Baek Tae-ju bertanya kepada Shinji perkembangan kasus Connect. Shinji mengatakan mungkin ada perkembangan jika Park Jae-yeol sudah tertangkap. Baek Tae-ju mengatakan Park Jae-yeol pasti dalam bahaya, karena hanya dia yang tahu identitas asli para pengguna. Dan mengatakan cara teraman untuk menyingkirkan bom yang sudah tidak berguna dengan mencabut pinnya. 뭐든 얘기해요. Park Jae-yeol ditetapkan sebagai buronan karena saat Song Kyu akan menangkap dan mendatangi rumahnya, dia terekam di CCTV sudah pergi 2 hari yang lalu. 나가는 거 찍혔습니다. 수배 때려, 당장. Dengan menggunakan topi Park Jae-yeol pergi ke penyimpanan loker, ia mencari sesuatu tapi tidak ada, lalu ia mengambil sebuah HP yang berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari pengacara Kwon, sambil memegang server ia bertanya pada Jae-yeol kenapa dia membawa server tersebut ke dalam negeri, apa itu untuk mengancam mereka. 내가 쥐고 있는 게 그게 전부인 것 같아. Merasa server tersebut sudah diambil darinya dan menimpa semua kesalahan kepadanya, Jae-yeol pun mengancam balik jika bukan hanya itu bukti yang dimilikinya. Tadinya ia berniat mengakhiri semuanya karena bukan dia yang memperbesar masalah ini. Lalu Jae-yeol membuang telepon tersebut dan pergi. 정도에서 끝내주려고 했어. Di LNJ Shinji menyuruh Rayong mengantisan di rumahnya dan jika Minso menghubunginya segera lapor polisi. 원하는 게 대체 뭐였을까? 회복을 우리한테 돌려준 게 말이 안 돼. 현진을 공격했어. 현진은 정말로 Lalu Jin memberitahu jika laptop Junhyuk sudah berhasil dipulihkan karena peretasnya memberikan kata sandinya. Mereka melihat file laptop tersebut dan menemukan nama-nama pengguna Connect. Saat dilihat ternyata nama-nama tersebut bisa mengemparkan dunia karena nama tersebut melibatkan petinggi hukum, politik dan media. Mereka adalah predator dan saling melindungi. Sebuah kartel yang bersatu dengan jaminan nafsu kotor. 뒤집힐 스캔들. 더 이상 신경 쓸 필요 없겠지? 몸으로 던져주면 곧 잠잠해질 겁니다. 박 검사는 어떻게 정리할까요? 2심 3심 거치면서 깎아내서요. 슬슬 좀 있으시는데 마무리는 회의에서 확실하게 해줘요. Di tempat lain, Baek Tae-ju menemui ibunya Shinji. Ibu Shinji keberatan jika putrinya itu keluar dari Haeil, namun Baek Tae-ju tidak masalah dengan keputusan Shinji. Mendengar itu CEO Seong pun membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Baek Tae-ju. Yang artinya Baek Tae-ju gagal dalam tender Smart City, karena ibunya Shinji memiliki koneksi untuk mempengaruhi Dewan Evaluasi, tidak hanya itu ia akan melakukan berbagai cara untuk menghalangi tender tersebut. 그게 원하시는 거라면 그렇게 하시죠. Dengan santai Baek Tae-ju mengatakan silahkan lakukan saja, namun pada saat pemilihan tender itu, apa semua koneksi tersebut masih ada. Karena ia percaya kebenaran akan menang, lalu ia pergi. 잘하셨습니다. CEO Seong pun mencari semua informasi tentang Baek Tae-ju. Namun saat membaca semua informasi itu, CEO Seong pun dikejutkan salah satu nama di artikel tersebut yaitu kasus pembunuhan seorang aktris yang bernama Seo Ji-yoon. Dan ada beberapa nama klien penting Haeil terlibat kasus tersebut.
Seong teringat kejadian di tahun 2006, bahwa ia memerintahkan untuk menutup kasus tersebut dan menghilangkan nama para kliennya seolah-olah mereka tidak terlibat. 하여튼 최악의 증거입니다. Kemudian Shin-jae menemui pengacara Kwon dan meminta ia mengundurkan diri karena para staf LNJ tidak sudi dipimpin oleh pengguna Connect. Namun pengacara Kwon berkilah dan tidak mengerti apa yang dimaksud Shin-jae. 난 무슨 말인지 모르겠는데. Lalu Shin-jae menyalakan TV, yang terdapat siaran langsung Hyunjin dan Rayong, yang membongkar nama-nama pengguna Connect yang mana nama tersebut mayoritas petinggi penting dari politik, bisnis dan hukum. Dan nama-nama tersebut bisa dibuktikan dari kesaksian para korban. Dan juga sudah diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Kasus Connect ini para korban dipaksa berprostitusi bahkan menganiaya korban. Untuk kasus ini 3 pengacara ini akan berjuang sampai akhir. 끝까지 싸울 겁니다. Dan di antara para korban tersebut ada yang bersaksi melayani pengacara Kwon. 법정에서 뵐게요. Kemudian pengacara Kwon menemui CEO Seong. CEO Seong heran kenapa mereka tak bisa menahan hawa nafsu dan membuat masalah lagi. 헤일도 오늘의 헤일이 아니었을 겁니다. 내 손 더럽혀서 해결했으면 하라고 붙여놨지. 진흙탕에서 같이. Namun pengacara Kwon menyerahkan nama-nama yang terlibat dalam kasus Seo Ji-yoon, kasus 20 tahun yang lalu, nama-nama tersebut juga ada di kasus ini. Jika dibiarkan, kasus Seo Ji-yoon akan kembali jadi perbincangan. Orang-orang akan penasaran dengan daftar bukti terpenting kasus tersebut, bisa hilang di kejaksaan. 어떤 서지훈 통화 목록이 Merasa diancam, CEO Seong menegaskan kepada pengacara Kwon untuk membuang kesombongannya jika meminta bantuannya. Namun Kwon hanya merasa khawatir. Kemudian Seong memintanya untuk kembali ke Haeil. 비바람을 피할까요? 헤일로. Setelah melihat daftar nama tersebut Seong teringat perkataan Baek Tae-ju yang mengingatkan sampai hari tender terjadi apa nama-nama tersebut masih ada. Seong pun membuka brankas dan mengambil file daftar panggilan kasus Seo Ji-yoon dan melihat nama-nama tersebut. 이란 말을 참 좋아합니다, 대표님. Seun menemui Rayong dan memberikan rekaman percakapan pengguna Connect yang sempat dia rekam sebagai bukti. Lalu Rayong berjanji bahwa identitas korban tidak akan terbongkar. 애들은 이런다니까. 송이에요. 다쳤는지 얼마나 다쳤는지 공개 안 했을 거예요. 세워 나가는 일 없게요. 이들이 자초한 거야. Park Jae-yeol menemui Sang-a. Jae-yeol mengajak putrinya itu untuk ikut dengannya namun Sang-a tidak mau karena baginya ayahnya sangat mengerikan. Sang-a pun lari meninggalkan Jae-yeol. 네 엄마랑 똑같아. 어떻게 했는데? 내가 어떻게 되든 말든 찾아오지 마. 니들만 빠져나가면 된다 이거야? 상아야! 상아야! Saat Jae-yeol berusaha mengejar putrinya tiba-tiba ia diculik dan dimasukkan ke mobil. Kemudian Sang-a menemui Minso dan mengatakan ia bertemu dengan ayahnya, haruskah ia melapor ke polisi. Minso melarang untuk melaporkan, dan berkata ayahnya itu harus menerima ganjarannya. 죗값을 치러야지. 또 커넥트 끈앞을 우리한테 접근한 거. 민서 씨 입으로 직접 듣고 싶어. 이거 정리하고 한 번만 더 와주세요. 은신처. 뻔하다. 상장사 리스트 싹 다 뽑아줘요. 이딴 식으로 손발에 묶어놓으시겠다. Kemudian muncul berita terbaru, aktris idola papan atas diduga menggunakan narkoba. Para wartawan pun sudah menunggu di depan kejaksaan terkait skandal kasus tersebut, lalu Rayong datang dan mengajukan pengaduan tambahan bahwa CEO entertainment artis tersebut terlibat dalam kasus kejahatan seksual Connect. 대표를 커넥트인 성범죄 혐의로 추가로 고소하는 가해자들의 명단은 Sementara itu Hyunjin mencegah pihak Connect berbuat curang, pelaku Connect meminta keluarga korban mencabut tuntutannya. Namun aksi tersebut dicegat oleh Hyunjin, ia pun menuntut pelaku tersebut. 길어지시는 것 같아서요. 152조 위증교사죄라고. 후원금 받은 거 다 캡처했어요? 다 토스해요. 저승사자들. Di tengah-tengah 3 pengacara ini sibuk mengungkapkan kebenaran, dan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya.
Muncul berita jika kejaksaan telah membentuk investigasi gabungan yang kooperatif. 환경합동수사본부를 배치하고 중앙지검 이재호 해mak해온 수사 담당 경찰관을 다 우리 엄마 손 탄 사람들이야. 결정했습니다. Namun Shinje mengetahui itu ulah ibunya, melihat orang-orang yang menjadi investigatornya semuanya bekerja untuk ibunya. 사람들 다 우리 엄마 손 탄 사람들이야. 우리 엄마가 움직이고 있는 거. Kemudian para investigator datang menggeledah LNJ dengan membawa surat perintah jika LNJ memperoleh bukti secara ilegal kepada Park Jae-yeol dan mereka akan menyita semua barang bukti tersebut. 아시죠? 여긴 안 돼요. 시작합니다. 그리고 이거 공무집행. Lalu Hyunjin datang ke kantor polisi dan mendapati Song Kyu tidak ditugaskan lagi di bagian investigasi, ia pun jadi emosi karena Song Kyu disingkirkan dari penyelidikan. 보복하는 거잖아 지금. 나가자. 일단 나가서 얘기해. Shinje pun menemui ibunya, dan kecewa dengan tindakan ibunya tersebut. Ia tidak menyangka ibunya sendiri telah menjatuhkannya dan mengincar dirinya. 엄마 지금 나를 겨눴어요. 이게 죽으로 준비해달라고 했다. 날 벼랑으로 떠미는 사람이 내 엄마일 거라. 없이 내내 주변부만 울리면서. 이렇게까지 하는 이유가 대체 뭐예요? Namun dengan tenang ibunya berkata, ia melakukan hal yang selalu ia lakukan demi Hail dan para kliennya. Dengan begitu Shinje pun harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat Hail hancur. 제가 틀리지 않았다는 걸 확인해줘서 고마워. 헤일은 이 나라에서 사라져야 해요. Ibu Shinje mengingatkan, berhati-hatilah kepada Baek Tae-ju karena mereka sekarang ada di genggamannya. 둘 다 모두를 올려뒀어. 짐작이 틀렸길 바란다. 이제 먹으렴. Sementara itu Minso yang sudah berada di kamar kosnya mendekati sebuah akuarium yang sama dengan punyanya Baek Tae-ju. Lalu ia mengambil sebuah file dan menancapkan ke laptopnya. Di tempat lain Rayong dan teman-teman membawa para korban ke sebuah villa dan mengatakan jangan beritahu keberadaan mereka kepada siapapun. 있다는 거 아무한테도 말하지 말아요. 테니까 따라와요. Sementara itu tampak Park Jae-yeol sedang bersiap-siap. Ia pun teringat ketika dia diculik dan dibawa menemui pengacara Kwon. Di sana pengacara Kwon mengajukan pilihan kepada Park Jae-yeol, yaitu membungkam mulut Park Jae-yeol selamanya atau bekerja sama dengannya. Jika Park Jae-yeol bekerja sama, ia tidak akan lama di penjara setelah badainya reda. Park Jae-yeol bisa keluar dan ia juga akan memberikan banyak uang. 갈 여비도 넉넉히 챙겨줄 거고. Lalu Park Jae-yeol melangkah dan menelpon kejaksaan untuk menyerahkan diri. 여기는 서울중앙지검 앞입니다. 된 박재열 검사가 검찰에 Sesampai di kejaksaan ia memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa ia meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui jika Connect memang ia yang mengoperasikan dan menyalahgunakan jabatannya dan mempermainkan 시기를 hukum. 악용하여 큰 죄를 저질렀습니다. 진심으로 죄송합니다. Dan daftar VIP yang disebut pihak LNJ itu tidaklah benar, ungkap Park Jae-yeol. 사실이 아님을. Namun tiba-tiba tersebar di media sosial, video yang menghebohkan, yaitu video kejahatan seksual para VIP Connect. Melihat hal itu Park Jae-yeol panik, ia segera masuk ke dalam mobil dan segera kabur dari kejaran wartawan. Di villa, 3 pengacara LNJ juga dikagetkan dengan beredarnya video tersebut. Shinje segera menelpon Yeji untuk segera menghapus video tersebut karena wajah para korban terlihat jelas. 얼굴 다 나왔잖아. Rayong pun panik dan menghampiri para korban untuk tidak melihat internet, namun sayangnya para korban sudah melihat jika wajah mereka sudah tersebar di media sosial. Pengacara Kwon melihat videonya tersebar pun terlihat marah kepada Park Jae-yeol. 판을 키운 건 내가. Namun Park Jae-yeol menelpon jika bukan dia yang melakukannya, ia juga tidak tahu apa-apa dan akan menemukan pelakunya dan apa tujuannya. Namun pengacara Kwon tidak memperdulikan ucapan Park Jae-yeol itu. Park Jae-yeol pun mengambil pistol yang disembunyikannya, lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang. Di villa, para pengacara bertanya siapa yang menyebarkan video tersebut, karena dari ekspresi Park Jae-yeol yang panik, terlihat bukan dia pelakunya. Lalu para korban pun turun dan mereka tidak ingin jadi saksi, karena pasti orang-orang akan mencari tahu tentang mereka. Mereka ingin kembali dan menjalani kehidupan normalnya.
Jika itu keinginannya, Shinje akan mengantar mereka pulang. Shinje keluar untuk menyiapkan mobilnya. 시동 켜둘게. 다들 잘 챙기고 나와요. Namun ketika Shinje keluar, Park Jae-yeol datang menodongkan pistolnya dan menembakkan ke udara. Ia mencari keberadaan Han Min-so. Karena orang yang menelpon Park Jae-yeol sebelumnya adalah Min-so. 나 누군지 알겠? 태어난 것까지도. 영상들 내가 올린 건데. 모든 걸 후회하게 될 거야. Ia memberitahu bahwa ialah yang menyebarkan video tersebut. Dan meminta Park Jae-yeol mencari langsung. Ia akan mengirimkan lokasinya. 그러면 찾아오시던가. 위치 알려줄게요. Shinje tidak mengerti jika pelakunya adalah Han Min-so. 그녀 어디 있어? 한민석이었어. 네가 아니라? 있는지도 몰랐어. Park Jae-yeol melihat ke dalam. Ia menyadari para saksi sedang bersembunyi. Ia pun secara brutal menembakkan senjatanya ke arah jendela. 죽겠어. 여기다 모여 있었구나. Hyunjin akan menelpon polisi dan Rayong akan membawa para saksi bersembunyi di dalam. Park Jae-yeol terus mendesak Shinje dan memukul hingga menendang Shinje. 시킨 거야. 그지? 쳤던 거지. 그지? Hyunjin datang membawa besi dan menjatuhkan senjata Park Jae-yeol. Namun Park Jae-yeol membuang besi tersebut dan mendorong Hyunjin hingga jatuh. 다 망친 거라고. Shinje dan Hyunjin merintih kesakitan, sementara itu Park Jae-yeol kembali mengambil pistolnya. Ketika Park Jae-yeol mengarahkan pistol tersebut kepada Hyunjin, Rayong datang dan memukul kepala Park Jae-yeol dengan pipa besi. Park Jae-yeol pun terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Rayong ketakutan dan menghampiri Park Jae-yeol. Lalu Rayong mengecek kondisinya sudah tak bernapas. Rayong pun panik. Ia segera memompa dada Park Jae-yeol berharap agar segera bernapas. Hyunjin yang kesakitan mendapati darah mengalir di kakinya. Lalu Shinje segera menelpon ambulan. Dari kejauhan Min-so terlihat merekam kejadian tersebut dan mengirim pesan kepada Rayong. Terima kasih ibu, sudah membunuh ayah. 엄마, 아빠를 죽여줘서. Di akhir video terlihat Baek Tae-ju melihat video kejadian tersebut. Dan siapa lagi yang mengirimnya, kalau bukan Min-so. 피를 뽑아버리는 거니까요. 다들 가장 안전하게 제거하는 벌레가 생겼는데 나는 벌레가 좋아하는 트랩으로 유인해.